Dalam 2 tahun terakhir, AS Roma selalu mengalami kegagalan untuk mewujudkan ambisinya bermain di Liga Champions. Performa Giallorossi memang pasang surut meskipun sempat lolos di 2 partai final Eropa secara berturut-turut. Di awal musim ini, AS Roma sempat terseok-seok dengan menempati zona degradasi. Namun Jose Mourinho perlahan-lahan bisa mewujudkan mimpinya dengan membawa AS Roma bersaing di zona Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan AS Roma yang tiba-tiba di zona Liga Champions sebagai berikut. Memulai revolusi setelah terpuruk. AS Roma berhasil meraih kejayaan saat baru ditangani oleh Jose Mourinho. The Special One sukses menghadiahkan gelar Europa Conference League untuk masyarakat serigala ibu kota. Sayangnya performa apik itu nggak diikuti dengan hasil gemilang di kompetisi domestik. Pada musim 2021-2022, pasukan Jose Mourinho hanya berhasil finish di peringkat 6. Performa inkonsisten ini mendapatkan komentar dari jurnalis Sky Sport yakni Samuel Longo. Dia menyalahkan taktik Jose Mourinho yang sudah usang dan terlalu monoton. Longo menilai kalau Mourinho terlalu memaksakan pemain yang kurang cocok untuk sistem permainannya. Ucapan dari Samuel Longo juga terbukti pada performa AS Roma di musim berikutnya. Saat itu skuad Serigala Ibu Kota kembali finish di peringkat 6 klasemen Serie A. Sebenarnya Paulo Dybala dan kawan-kawan hampir saja meraih kejayaan di ajang Europa League. Saat itu mereka gagal juara setelah dipercundangi oleh sang Raja Sevilla di laga pamungkas. Hasil ini membuat Mourinho melontarkan komentar dengan nada kesal. Mantan pelatih dari Chelsea itu menyalahkan komposisi skuad yang menurutnya kalah jauh dari tim besar Serie A. Meskipun begitu, Mourinho justru semakin termotivasi untuk tampil lebih baik. Dirinya berencana akan merevolusi total skuadnya demi memenuhi nafsu bermain di Liga Champions. Padahal saat itu Mourinho mendapatkan tawaran gaji yang fantastis dari Al Ahly. Klub Arab Saudi ini memberikan cek kosong dan siap memberikan gaji sesuai dengan permintaan sang pelatih. Mourinho sendiri mendapatkan gaji di AS Roma sekitar 9 juta euro per tahunnya. Berjudi dengan mengambil pemain bermasalah. Sayangnya Mourinho justru berjudi dengan mengambil pemain-pemain yang sudah nggak terpakai. Transfer Market mencatatkan jika Giallorossi mendatangkan 7 pemain di musim panas lalu. Pertama ada Leandro Paredes yang diboyong dari Paris Saint-Germain dengan kisaran 2 juta euro. Pemain asal Argentina itu sudah didepak saat tur pramusim berlangsung. Dengan rasa bangga AS Roma memperkenalkan Paredes yang baru saja juara Piala Dunia bersama Argentina. Kehadiran sang pemain memang diinginkan langsung oleh Mourinho. Pada bulan Maret tahun lalu, pelatih Portugal ini sempat ingin memulangkannya, tapi harus gagal. Selanjutnya ada Renato Sanches yang dipinjam selama 1 musim penuh. Pemain asal Portugal ini nggak dibutuhkan PSG karena kerap menderita cedera. Yang paling mencuri perhatian adalah saat Mourinho sukses mendapatkan jasa Romelu Lukaku. Manajemen Inter Milan sebenarnya sempat ingin mempermanenkan jasanya dari Chelsea. Namun ex penyerang Manchester United itu berencana cabut dan ingin bergabung ke klub rival Juventus. Akibatnya Ultras Inter Milan pun marah besar dengan sikap dari Lukaku. Sekelompok penggemar fanatik ini memasang banner yang berisikan hinaan kepada bomber Belgia tersebut. Gak cuma Ultras, manajemen Nerazzurri juga marah besar dengan keputusan tersebut. Menurutnya Lukaku merupakan seorang pengkhianat karena bergabung dengan klub rivalnya sendiri. Di sisi lain, Mourinho pun antusias dengan datangnya Lukaku ke kota Roma. Mantan penyerang Everton itu bisa menjadi opsi tambahan saat lini serang Giallorossi serasa tumpul. Sifat arogan Mourinho yang enggan hengkang. Keputusan Jose Mourinho membeli banyak pemain buangan berpengaruh besar terhadap performa AS Roma. Pasukan Lupi sempat menjalani masa-masa kritis di awal kompetisi musim ini. Klub yang bermarkas di Stadion Olimpico itu tampil inkonsisten dengan hanya meraih 1 kemenangan di 6 pertandingan. Alhasil AS Roma sempat menempati zona berbahaya. Mereka terjerembab di papan bawah dan bahkan sempat menempati zona degradasi. Pasukan Jose Mourinho juga nggak kunjung bangkit dalam 5 pekan secara berturut-turut. Para supporter setia Giallorossi langsung menyuarakan untuk segera memecat Jose Mourinho. Mereka meluapkan emosinya dengan langsung menyemprot sang pelatih dengan kata-kata kasar. Salah satu supporter bahkan meminta Mourinho untuk bermain bola dengan benar. Bukannya introspeksi diri, tapi Mourinho justru mengecam tindakan yang dilakukan oleh para supporter. Pelatih berkebangsaan Portugal itu langsung mengungkit jasa-jasa yang telah dilakukannya.
Dia mengatakan kalau AS Roma nggak akan bisa meraih kesuksesan tanpa kehadiran dan jasanya. Di bawah komandonya, Giallorossi memang mampu menembus 2 partai final Eropa secara berturut-turut. Mourinho juga memperlihatkan sifat arogannya kepada khalayak publik. Ex-pelatih Real Madrid itu menuduh banyak orang di kota Roma yang nggak menyukai dirinya. Bahkan Mourinho menyebut kalau warga kota Roma sudah membuat komunitas anti dirinya. Dia bilang kalau komunitas anti Mourinho sengaja dibentuk untuk melengsarkan dirinya dari kursi kepelatihan. Mourinho menambahkan kalau hal itu agar membuat dirinya semakin tertekan. Namun Mourinho tetap menyatakan cintanya kepada AS Roma dan akan melakukan pembenahan. Fokusnya saat itu adalah bisa membungkam celotehan yang menganggap remeh dirinya. Perlahan mulai lepas dari masa kritis. Ucapan Jose Mourinho pun mulai bisa dibuktikan saat memasuki pekan ke-7 Serie A. Pelatih kelahiran Setúbal ini perlahan-lahan membawa AS Roma terlepas dari masa-masa kritis. Kebangkitan itu mulai terlihat saat Giallorossi menang atas Frosinone dengan skor 2-0. Sejak saat itu AS Roma tercatat hanya menelan 1 kekalahan pada laga kontra Inter Milan. Artinya AS Roma mampu memenangkan 7 pertandingan dalam 8 pekan. Puncaknya terjadi pada saat Giallorossi mengalahkan Sassuolo dengan skor 1-2. Kemenangan ini membuat AS Roma berhak melenggang ke zona Liga Champions. Sayangnya kenaikan peringkat tersebut harus ternodai oleh aksi nggak terpuji yang dilakukan Mourinho. Meskipun menang, Mourinho menyalahkan sang pengadil lapangan yang dinilainya nggak adil. Selain itu, dia juga menyoroti pemain sayap Sassuolo yang kerap memprovokasi pemain AS Roma. Jose Mourinho juga mengolok-olok awak media seusai pertandingan kontra Sassuolo. Hal itu sempat diutarakan oleh sang penerjemah bahasa Portugis saat sesi konferensi pers. Performa apik di Serie A juga menular pada kompetisi Europa League di musim ini. Giallorossi berpeluang lolos ke babak 16 besar seandainya bisa menang di pertandingan terakhir. Ambisi yang digadang-gadang mulai terwujud. Kebangkitan ini seakan bisa mewujudkan ambisi besar Jose Mourinho yang dicanangkan pada awal musim. Sebelumnya dia ingin membawa AS Roma terbang tinggi di kancah Eropa. Mourinho menegaskan jika misinya saat ini adalah mengamankan 1 tiket ke Liga Champions. Di samping itu, dia juga sempat memberikan penyebab keterpurukan dari Giallorossi. Mourinho mengatakan jika badai cedera membuat skuad asuhannya menjadi tampil nggak konsisten. Ambisi besar ini juga sejalan dari salah satu kiper AS Roma yakni Miles Villar. Mantan penjaga gawang dari Benfica ini mengatakan AS Roma harus selalu memenangkan pertandingan dan mengumpulkan 3 poin di setiap laga-laga penting. Villar menegaskan jika dirinya berambisi membawa AS Roma mengamankan tiket Eropa. Itulah ulasan kebangkitan AS Roma yang tiba-tiba berada di zona Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah AS Roma bisa konsisten dan mewujudkan ambisi mereka hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.